Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan pertarungan Dragon melawan Gorosei Nusjuro di Mary Joyce. Awalnya, Dragon cukup terkejut dengan kecepatan pergerakan Nusjuro dalam mode Bakotsu. Bahkan, menurutnya, kecepatan Nusjuro lebih lincah dibandingkan kecepatan Garling. Namun, setelah beberapa menit pertarungan berjalan, Dragon sudah bisa beradaptasi dengan kecepatan pergerakan Nusjuro, sehingga kini Dragon bisa membaca dan mengimbangi pergerakan Nusjuro. Di sini, kita bisa mengetahui lagi satu keahlian Dragon dalam pertarungan, yaitu kemampuan adaptasi. Dia bisa beradaptasi dengan kemampuan musuh dalam waktu yang sangat singkat. Setelah Dragon berhasil menangani kecepatan pergerakan dari Gorosei itu, kini Nusjuro pun mulai menggunakan teknik tebasan Bakotsu seperti di Pulau Egghead yang lalu. Sang Gorosei itu memang memiliki kemampuan misterius untuk menghasilkan pembekuan, mirip seperti tebasan Brook, tapi tentu jauh lebih kuat. Bahkan, pembekuan yang dia pakai kali ini lebih hebat dibandingkan saat di Pulau Egghead kemarin karena tebasannya menghasilkan es yang jauh lebih besar lagi. Untuk menghadapi teknik tersebut, Dragon berkali-kali menggunakan serangan angin dan juga pancaran haki, sehingga es dari Nusjuro pun mampu untuk dihancurkan. Namun, Nusjuro bisa memakai tebasan pembekuan dengan mudah dan sangat cepat. Jadi, setelah esnya dihancurkan oleh Dragon, dia bisa langsung menggunakan teknik yang sama untuk menghasilkan es lagi. Sang Gorosei itu memanfaatkan es-es yang ada di sana untuk mengecoh penglihatan Dragon, lalu segera melancarkan serangan langsung dengan sangat cepat. Untung saja, Dragon memiliki respons dan refleks yang sangat baik, sehingga dia mampu menghindari serangan-serangan itu. Pada masa lalu, Dragon memang telah melakukan riset mendalam tentang kekuatan dari para Gorosei. Jadi, dia cukup mengerti soal teknik-teknik Nusjuro yang mengandalkan kecepatan, pembekuan, dan juga ilmu berpedang tingkat tinggi. Jadi, dalam pertarungan ini, Dragon cukup melihat kemampuan-kemampuan mereka, dan beberapa saat kemudian, Dragon langsung bisa mengatasinya. Nusjuro pun menyadari bahwa Dragon tampaknya sangat memahami kemampuan para Gorosei. Dia juga berkata bahwa Dragon ternyata datang ke Mary Joyce ini dengan persiapan yang sangat matang. Meski begitu, Nusjuro juga mengingatkan bahwa dia masih memiliki banyak kemampuan lain yang menurutnya, walaupun Dragon telah melakukan riset yang mendalam, tetap saja ada berbagai teknik dari para Gorosei yang tidak Dragon ketahui. Hal itu memang benar karena walaupun sudah mempelajari kemampuan musuh, tentu masih ada jurus-jurus rahasia yang tidak ada informasinya, sehingga jurus-jurus itu tidak diketahui oleh Dragon. Meski begitu, Dragon tidak mau mencemaskan hal tersebut, karena dengan kekuatan besar, kemampuan adaptasi, dan juga battle strategi yang sangat tinggi, Dragon cukup yakin bahwa dia bisa mengatasi teknik-teknik rahasia para Gorosei itu. Pertarungan mereka berdua pun berlanjut dan terus berkembang menjadi semakin seru. Di area lain, ada pertarungan 3 orang dari pihak pasukan revolusi yang menghadapi Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter. Mereka terdiri dari pemimpin Lunaria, pemimpin Buccaneer, dan juga ketua kelompok pemberontak yang menjadi sekutu terkuat pasukan revolusi. Ketiga orang ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, tapi karena posisinya mereka harus menghadapi 2 Gorosei sekaligus, tentu saja mereka tetap merasa kerepotan. Warkuri dan Jupiter memakai berbagai teknik yang berhasil membuat 3 orang itu cukup terdesak. Jika sejak awal mereka hanya melawan 1 Gorosei saja, maka pertarungan pasti bisa berimbang. Bahkan, mungkin mereka akan sedikit lebih unggul dari 1 orang Gorosei. Namun, karena mereka harus melawan 2 Gorosei sekaligus, maka ini sangat sulit untuk mereka bertiga. Tiba-tiba, beberapa rekan mereka yang merupakan sesama sekutu pasukan revolusi datang ke sana untuk ikut membantu. Melihat banyak musuh yang berdatangan, membuat Warkuri dan Jupiter sama-sama
sama-sama mengeluarkan serangan dengan Haoshoku Haki yang sangat kuat sehingga mereka semua pun seketika langsung terpental. Gorosei Mars yang sedang berada di ruangan beku dalam kastil Pangea bisa merasakan serangan besar di luar itu. Nusjuro memang sudah meminta Mars untuk menggantikannya menjaga ruangan beku tempat topi jerami besar disimpan karena Nusjuro sedang terlibat dalam pertarungan di luar saat ini. Di dalam ruangan beku itu, Mars bicara sendiri dengan berkata bahwa dia tidak menyangka para musuh bisa mendorong Gorosei untuk bertarung dengan sangat serius. Mars mengakui bahwa serangan kemari ini adalah masalah yang terbilang sangat besar. Namun, dia juga cukup yakin bahwa para musuh itu tidak akan mampu untuk menerobos masuk sampai ke dalam kastil. Meski begitu, Mars tetap harus selalu fokus dan waspada di sana untuk berjaga-jaga jika ada hal-hal yang tidak terduga. Jadi, walaupun dia cukup yakin bahwa musuh tidak akan mampu masuk, hal tersebut tidak mengurangi kewaspadaan dari sang Gorosei itu. Dia harus tetap fokus menjaga ruangan beku. Di ruangan tempat para Tenryubito dievakuasi, suara getaran dan dampak dari pertarungan di luar membuat mereka semakin panik karena sudah cukup lama waktu berlalu, tapi kekacauan masih juga belum selesai. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Hachinosu juga semakin seru setelah Kurohige memanggil banyak aliansi baru. Para bajak laut itu muncul dari berbagai sisi sehingga mereka menyerang dan menerobos masuk ke dalam pulau. Pihak angkatan laut dan bajak laut pun dengan sekuat tenaga menghadapi gempuran serangan tersebut. Sementara itu, di bagian tengah pulau ada Shanks yang sedang bertarung melawan banyak aliansi Kurohige ditambah dengan Kuzan. Kurohige menonton pertarungan itu sambil mengumpulkan energi. Pertarungan pun berjalan dengan sangat seru, di mana Kuzan bisa memanfaatkan situasi dengan baik di sana. Dia pintar mencari kesempatan untuk menyerang Shanks ketika si rambut merah itu disibukkan oleh para aliansi Kurohige. Orang-orang dalam aliansi Kurohige yang melawan Shanks ini bukan orang-orang biasa, melainkan para bajak laut yang terbilang kuat. Ketika keadaan mulai cukup sulit, Shanks pun memakai suatu teknik yang mengejutkan mereka semua dan mulai mengubah keadaan di tempat itu. Dia menancapkan pedangnya ke tanah, lalu dari sana langsung terpancar petir besar haki yang sangat masif dan juga kuat. Teknik itu pun membuat banyak musuh terhempas dan ada juga beberapa orang yang langsung tumbang, kecuali Kuzan yang tentu masih bisa bertahan dari serangan itu. Meski begitu, Shanks segera mencabut pedangnya dari tanah lalu melancarkan tebasan ke arah Kuzan. Sementara itu, admiral tersebut pun menciptakan dinding es untuk menangkis serangan itu. Tapi, karena serangan Shanks terlalu kuat, tebasan itu pun menghancurkan dinding es Kuzan, sehingga Kuzan langsung melompat dan juga menghindar. Namun, dengan cepat, Shanks bergerak mendekati Kuzan, lalu melancarkan serangan kuat secara langsung. Memang, Kuzan sempat menangkis dengan tameng es yang diciptakan dari lengannya dan dilapisi dengan buso Shokuhaki. Tapi, serangan Shanks masih lebih kuat, sehingga Kuzan pun terhempas dan terluka. Melihat itu, tak membuat Kurohige tinggal diam. Dia mendapat kesempatan untuk menyerang Shanks dengan tinju dari teknik Gura-Gura Nomi. Shanks menangkis dengan pedangnya, tapi tetap saja Shanks harus terdorong ke belakang akibat dampak serangan itu. Para aliansi Kurohige yang tadi terhempas dan belum tumbang pun langsung mengepungnya lagi. Di area lain ada Kizaru yang sedang melawan banyak aliansi Kurohige juga. Tiba-tiba datang seorang bajak laut kuat yang dikenal oleh Kizaru. Rupanya, bajak laut yang satu ini dulunya adalah Vice Admiral Angkatan Laut. Tapi entah mengapa, dia memilih keluar dan menjadi seorang bajak laut. Ketika dia mendengar Kuzan telah bergabung dengan bajak laut Kurohige, maka dia pun tertarik untuk menjadi aliansi Kurohige. Pada masa lalu, orang ini merupakan Vice Admiral terkenal dengan kekuatan yang cukup besar. Setelah dia menjadi seorang bajak laut, dia pun mengasah kemampuannya untuk menjadi lebih kuat lagi. Kini, dia pun mencabut pedangnya dan melompat untuk menyerang Kizaru di sana. Kizaru pun segera menciptakan pedang cahaya dan beradu serangan dengan orang itu. Berpindah ke area lautan yang jauh dari sana, diperlihatkan lagi kapal bajak laut Big Mom dan juga kapal bajak laut Fire Tank yang sedang berlayar bersama. Katakuri, Marco, dan BG yang ada di sana sudah mendiskusikan pergerakan mereka setelah ini. Berhubung mereka telah membaca berita bahwa markas besar Angkatan Laut sedang sepi, begitu juga dengan penjagaan Impel Down yang sedang longgar, maka mereka pun memutuskan sebelum pergi ke Pulau Hachinosu, mereka akan pergi ke penjara Impel Down terlebih dahulu untuk membebaskan Edward
Will dan juga Doflamingo yang memang sedang dipenjara di sana. Mereka akan direkrut dan menjadi kekuatan tempur tambahan dalam penyerangan ke Pulau Hachinosu. Meski pasukan mereka akan sangat banyak, Katakuri menegaskan kepada yang lain bahwa yang nanti akan menghabisi Kuzan adalah dirinya sendiri, karena dia punya dendam pribadi kepada sang mantan admiral itu. Sebab Kuzan telah menculik Puding dan juga membekukan Cracker. Marco tidak keberatan karena Marco sendiri paling dendam kepada Kurohige. Sebab banyak kejahatan Kurohige yang masih belum bisa dimaafkan oleh Marco. Mulai dari saat dulu Kurohige membunuh Touch dan merebut buah iblis Yami Yami no Mi, kemudian menangkap Ace dan menyerahkannya ke Angkatan Laut, dan juga Kurohige dan kawan-kawanlah yang membunuh Shirohige di saat-saat terakhirnya. Kemudian Kurohige juga merebut kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Jadi, masing-masing dari Katakuri dan Marco memiliki dendam kepada orang yang berbeda. Katakuri dendam kepada Kuzan, dan Marco dendam kepada Kurohige. Sedangkan untuk BG, dia sebenarnya tidak ada dendam sama sekali kepada bajak laut Kurohige. Dia mau ikut membantu karena Katakuri menjanjikan hadiah yang besar, sekaligus juga memenuhi permintaan istrinya, yaitu Chiffon, untuk pergi menyelamatkan Puding. Selain itu, BG tidak punya dendam apapun kepada bajak laut Kurohige. Namun, di sini, BG memperingatkan kepada Katakuri dan Marco bahwa setelah mereka terlibat masalah dengan Yonko Kurohige, itu artinya mereka akan menjadi target dari Yonko tersebut jika nanti mereka masih bertahan hidup. Bagaimanapun juga, status Katakuri dan Marco saat ini bukan lagi bagian dari kelompok Yonko. Yonko Big Mom sudah lengser sehingga Katakuri bukan lagi komandan Yonko. Begitu juga dengan Yonko Shirohige yang juga sudah lengser sehingga Marco bukan lagi seorang komandan Yonko. Dengan begitu, posisi mereka berdua di dunia baru akan terancam setelah ini karena mereka akan menjadi sasaran empuk bagi kelompok Yonko Kurohige. Whole Cake Island yang merupakan markas bajak laut Big Mom dan juga Pulau Sphinx yang merupakan kampung halaman Shirohige akan menjadi tidak aman. Marco pun menjawab beberapa waktu yang lalu dia sempat mendengar kabar dari bajak laut Akagami bahwa mereka akan menyerang Pulau Hachinosu. Tapi entah itu sudah dilakukan atau belum. Jadi rupanya Marco masih belum tahu bahwa saat ini bajak laut Akagami memang sudah bertempur di sana. Namun Marco memberi solusi. Jika memang setelah penyerangan ke Pulau Hachinosu ini mereka akan diburu oleh Kurohige, maka sebaiknya dirinya, Katakuri, dan BG beraliansi saja dengan bajak laut Akagami supaya mereka berada di bawah naungan Yonko. Katakuri hanya diam saja mendengar hal itu, sedangkan BG berkebas berkata bahwa itu adalah ide yang bagus. Beralih ke tempat lain, Elbaf akan ditampilkan kembali. Saat ini, Zoro dan Sanji bersama dengan kru Hajrudin sedang berada di cabang unik pohon Adam yang terletak di antara dunia bawah dan dunia matahari. Mereka melawan banyak musuh di tempat itu, mulai dari 3 raksasa iblis hingga monster-monster dalam berbagai versi dan berbagai jenis. Semua musuh itu telah dikalahkan, sehingga sekarang mereka pun bersiap kembali ke lift kapal untuk naik ke dunia matahari. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari atas yang membuat para raksasa menjadi terkejut dan juga panik. Rupanya, yang muncul itu adalah seorang raksasa iblis. Mengapa para kru Hajrudin itu panik? Sebab raksasa iblis itu merupakan seorang prajurit kuat dari suatu desa yang punya nama besar di Elbaf. Sebelumnya, prajurit itu bertarung di dunia matahari dan mengalahkan banyak musuh mimpi buruk dengan mudah. Dia bahkan nekat menantang Im Sama walaupun berakhir dengan kekalahan. Nah, setelah orang itu kalah, Im Sama tertarik untuk mengubahnya menjadi raksasa iblis dengan teknik domiri reversi. Kini, dia muncul kembali di tempat Zoro, Sanji, dan para kru Hajrudin dalam wujud raksasa iblis. Goldberg pun berkata, dalam mode normal saja, orang itu sudah sangat kuat. Dia bukan tandingan dari Goldberg, Roth, dan Stanson. Apalagi sekarang dalam mode iblis, tentu kekuatannya akan sangat meningkat drastis. Zoro dan Sanji juga bisa merasakan itu. Raksasa iblis ini jauh berbeda dari raksasa-raksasa yang sebelum-sebelumnya. Namun, mereka berdua tidak gentar. Sanji pun meminta para kru Hajrudin itu untuk tenang saja karena dia dan Zoro akan melawan raksasa iblis tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan
silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!